12:45 on a Tuesday. I don't. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aprendina Brotabli. Saya dari Fakultas Kedokteran, Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Cendrawasih Papua. Di sini saya dan teman-teman saya, yang pertama ada Gauni, kemudian yang kedua ada Adisti. Di sini kami akan menjelaskan tentang manifestasi klinis dari hipertensi pada kehamilan. Untuk itu, selamat menyaksikan. Oke teman-teman, jadi di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang manifestasi klinis dari hipertensi pada kehamilan. Jadi manifestasi dari hipertensi pada kehamilan ini ada terbagi menjadi beberapa, namun kami hanya menjelaskan hipertensi yang terjadi di atas 20 minggu kehamilan, yaitu ada hipertensi preeklamsia, eklamsia, dan gestasional. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sih hipertensi gestasional. Jadi hipertensi gestasional ini didapat pada wanita dengan tekanan darah 140 per 90 mmHg atau lebih untuk pertama kali selama kehamilan, tetapi belum mengalami protein urea. Hipertensi gestasional ini disebut juga hipertensi transien apabila tidak terjadi preeklamsia dan tekanan darah kembali normal pada 12 minggu postpartum. Jadi setelah melahirkan tekanan darah akan kembali normal. Dalam klasifikasi ini, diagnosa final bahwa yang bersangkutan tidak mengalami preeklamsia hanya dapat dibuat saat postpartum. Namun perlu diketahui bahwa wanita dengan hipertensi gestasional dapat memperlihatkan tanda-tanda yang berkaitan dengan preeklamsia, misalnya seperti nyeri kepala, nyeri epigastrium, atau trombositopenia yang akan mempengaruhi pentalaksanaan. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Adisti Cantika Pramesti. Di sini saya akan menjelaskan tentang preeklamsia. Pertama-tama, pengertian dari preeklamsia. Preeklamsia adalah kondisi peningkatan tekanan darah disertai dengan adanya protein dalam urin. Kondisi ini terjadi setelah usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Preeklamsia sendiri harus diberikan penanganan untuk mencegah komplikasi dan mencegah perkembangan menjadi eklamsia yang dapat mengancam nyawa ibu hamil dan janin. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadi preeklamsia harus diberikan penanganan untuk mencegah komplikasi dan mencegahnya berkembang menjadi eklamsia yang dapat mengancam nyawa ibu hamil dan janin. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya preeklamsia adalah ibu hamil berusia lebih dari 40 tahun atau di bawah 20 tahun. Yang kedua, gejala preeklamsia. Preeklamsia umumnya berkembang secara bertahap. Tanda dan gejala yang akan muncul seiring dengan perkembangan preeklamsia adalah sebagai berikut. Yang pertama, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang kedua, proteinuria atau ditemukannya protein di dalam urin. Yang ketiga, sakit kepala berat atau terus-menerus. Yang keempat, gangguan penglihatan seperti pandangan kabur atau sensitif terhadap cahaya. Yang kelima, nyeri di perut kanan atas. Yang keenam, sesak napas, pusing, lemas, dan tidak enak badan. Frekuensi buang air kecil dan volume urin menurun. Mual dan muntah, bengkak pada tungkai, tangan, wajah, dan beberapa bagian tubuh lain. Berat badan naik secara tiba-tiba. Kapan kita harus ke dokter? Segera periksakan diri ke dokter jika Anda mengalami gejala-gejala preeklamsia yang telah disebutkan di atas. Hal ini karena preeklamsia perlu secepatnya ditangani oleh dokter agar tidak terjadi komplikasi dan tidak berkembang menjadi eklamsia. Pada kehamilan yang normal, jadwal pemeriksaan rutin ke dokter adalah sebagai berikut.
Yang pertama minggu ke-4 sampai ke-28 sebulan sekali, yang kedua minggu ke-28 sampai ke-36 2 minggu sekali, yang ketiga minggu ke-36 sampai ke-40 seminggu sekali. Nah, jika diagnosis mengalami preeklamsia, ibu hamil akan diminta untuk lebih sering melakukan pemeriksaan kehamilan ke dokter agar kondisinya dan kondisi janinnya dapat terus terpantau. Jika ibu hamil memiliki kondisi yang dapat meningkatkan risiko terjadinya preeklamsia seperti hipertensi, penyakit ginjal, penyakit autoimun, diabetes, gangguan darah, atau pernah mengalami preeklamsia pada kehamilan sebelumnya, pemeriksaan kehamilan ke dokter juga perlu lebih sering dilakukan untuk memantau kondisi ibu hamil. Penyebab preeklamsia masih belum diketahui secara pasti. Meski demikian, ada dugaan bahwa kondisi ini disebabkan oleh kelainan perkembangan dan fungsi plasenta, yaitu organ yang berfungsi menyalurkan darah dan nutrisi untuk janin. Kelainan tersebut menyebabkan pembuluh darah menyempit dan timbulnya reaksi yang berbeda dari tubuh ibu hamil terhadap perubahan hormon. Akibatnya, timbul gangguan pada ibu hamil dan janin. Meskipun penyebabnya belum diketahui, sejumlah faktor berikut ini dinilai dapat memicu gangguan pada plasenta. Yang pertama, pernah atau sedang menderita diabetes, hipertensi, penyakit ginjal, penyakit autoimun, dan gangguan darah. Yang kedua, pernah mengalami preeklamsia pada kehamilan sebelumnya. Yang ketiga, baru pertama kali hamil. Yang keempat, hamil lagi setelah jeda 10 tahun dengan kehamilan sebelumnya. Yang kelima, hamil di usia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 40 tahun. Yang keenam, mengandung lebih dari satu janin. Yang ketujuh, mengalami obesitas saat hamil yang ditandai dengan indeks massa tubuh IMT lebih besar dari 30 kg. Yang berikutnya, kehamilan yang sedang dijalani merupakan hasil metode bayi tabung atau in vitro fertilization. Ada riwayat preeklamsia dalam keluarga. Berikutnya ada komplikasi preeklamsia. Jika tidak ditangani, preeklamsia dapat menyebabkan komplikasi seperti eklamsia, yaitu komplikasi kehamilan yang dapat ditandai dengan tekanan darah tinggi dan kejang. Yang kedua, kerusakan organ seperti edema paru, gagal ginjal, dan gagal hati. Yang ketiga, penyakit jantung. Keempat, gangguan pembekuan darah. Yang kelima, lesio plasenta. Yang keenam, stroke hemoragik. Yang terakhir, sindrom HELLP. Berikutnya, pencegahan preeklamsia. Tidak ada cara khusus untuk mencegah preeklamsia. Namun, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menurunkan risiko terjadinya preeklamsia, yaitu melakukan kontrol rutin selama kehamilan, mengontrol tekanan darah dan gula darah jika memiliki kondisi hipertensi dan diabetes sebelum kehamilan, menerapkan pola hidup sehat, antara lain dengan menjaga kesehatan badan ideal, mencukupi kebutuhan nutrisi, tidak mengonsumsi makanan yang tinggi garam, rajin berolahraga, dan tidak merokok. Yang terakhir, mengonsumsi suplemen vitamin atau mineral sesuai saran dokter. Baik Ibu, terima kasih, itu dari penjelasan saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan kata. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Hipertensi, penyakit ginjal, penyakit autoimun, diabetes, gangguan darah, atau pernah mengalami preeklamsia pada kehamilan sebelumnya. Pemeriksaan kehamilan ke dokter juga perlu lebih sering dilakukan untuk memantau kondisi ibu hamil. Penyebab preeklamsia masih belum diketahui secara pasti. Meski demikian, ada dugaan bahwa kondisi ini disebabkan oleh kelainan perkembangan dan fungsi plasenta, yaitu organ yang berfungsi menyalurkan darah dan nutrisi untuk janin. Kelainan tersebut menyebabkan pembuluh darah menyempit dan timbulnya reaksi yang berbeda dari tubuh ibu hamil terhadap perubahan hormon. Akibatnya, timbul gangguan pada ibu hamil dan janin. Meskipun penyebabnya belum diketahui, sejumlah faktor berikut ini dinilai dapat memicu gangguan pada plasenta. Yang pertama, pernah atau sedang menderita diabetes, hipertensi, penyakit ginjal, penyakit autoimun, dan gangguan darah. Yang kedua, pernah mengalami preeklamsia pada kehamilan sebelumnya. Yang ketiga, baru pertama kali hamil. Yang keempat, hamil lagi setelah jeda 10 tahun dengan kehamilan sebelumnya. Yang kelima, hamil di usia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 40 tahun. Yang keenam, mengandung lebih dari satu janin. Yang ketujuh, mengalami obesitas saat hamil yang ditandai dengan indeks massa tubuh IMT lebih besar dari 30 kg. Yang berikutnya, kehamilan yang sedang dijalani merupakan hasil metode bayi tabung atau in vitro fertilization. Ada riwayat preeklamsia dalam keluarga. Berikutnya ada komplikasi preeklamsia. Jika tidak ditangani, preeklamsia dapat menyebabkan komplikasi seperti eklamsia, yaitu komplikasi kehamilan yang dapat ditandai dengan tekanan darah tinggi dan kejang. Yang kedua, kerusakan organ seperti edema paru, gagal ginjal, dan gagal hati.
Yang ketiga, penyakit jantung. Keempat, gangguan pembekuan darah. Yang kelima, solesio plasenta. Yang keenam, stroke hemoragik. Yang terakhir, sindrom HELLP. Berikutnya, pencegahan preeklamsia. Tidak ada cara khusus untuk mencegah preeklamsia. Namun, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menurunkan risiko terjadinya preeklamsia, yaitu melakukan kontrol rutin selama kehamilan, mengontrol tekanan darah dan gula darah jika memiliki kondisi hipertensi dan diabetes sebelum kehamilan, menerapkan pola hidup sehat antara lain dengan menjaga kesehatan badan ideal, mencukupi kebutuhan nutrisi, tidak mengonsumsi makanan yang tinggi garam, rajin berolahraga, dan tidak merokok. Yang terakhir, mengonsumsi suplemen vitamin atau mineral sesuai saran dokter. Baik Ibu, terima kasih, itu dari penjelasan saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan kata. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaumi Jamaluddin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang eklamsia hipertensi pada ibu kehamilan nih guys. Nah guys, jadi eklamsia itu merupakan kelanjutan dari preeklamsia. Nah, walaupun eklamsia merupakan kondisi yang jarang terjadi, tetapi keadaan ini juga sangat serius loh guys. Apabila ibu mengalami eklamsia, itu harus segera cepat ditangani karena apabila terlambat akan membahayakan nyawa ibu hamil dan janinnya nih guys. Nah guys, jadi eklamsia itu memiliki tanda dan gejalanya loh. Kalau gejala utamanya itu kejang sebelum persalinan, selama persalinan, bahkan sesudah persalinan. Serta ada beberapa tanda dan gejala seperti tekanan darah yang semakin tinggi, sakit kepala yang semakin parah, mual dan muntah, sakit perut terutama pada bagian perut kanan atas, tangan dan kaki membengkak, gangguan penglihatan, frekuensi dan jumlah urin yang berkurang, serta peningkatan kadar protein di urin. Nah guys, jadi kejang dalam eklamsia itu dapat terjadi sekali bahkan berulang kali. Nah guys, jadi ada dua fase kejang pada eklamsia. Fase pertama terjadi selama 15-20 detik, disertai dengan kedutan pada wajah, kemudian dilanjutkan dengan munculnya kontraksi otot di seluruh tubuh. Kemudian di fase kedua terjadi selama 60 detik. Nah, jadi pada fase kedua itu dimulai pada rahang, kemudian bergerak ke otot muka, kelopak mata, dan akhirnya menyebar ke seluruh tubuh. Apa sih penyebab eklamsia? Nah guys, jadi penyebab eklamsia itu adalah ibu yang memang sudah memiliki riwayat menderita preeklamsia pada kehamilan sebelumnya, atau sedang menjalani kehamilan pertama, seperti memiliki jarak antara kehamilan yang terlalu dekat, contohnya kurang dari 2 tahun, memiliki riwayat hipertensi kronis atau hipertensi dalam kehamilan, hamil pada usia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun, mengalami kondisi dan penyakit tertentu seperti diabetes, penyakit ginjal, anemia sel sabit, obesitas, serta penyakit autoimun seperti lupus dan sindrom antifosfolipid yang biasa disebut dengan APS. Dan kondisi tertentu dalam kehamilan seperti mengandung lebih dari 1 janin atau hamil dengan program bayi tabung. Kira-kira komplikasi apa saja ya pada eklamsia? Nah, jadi komplikasinya tuh bisa terjadi efek samping kejang seperti lidah tergigit, patah tulang, cedera kepala, aspirasi, atau tertelan yang ludah, atau isi perut ke saluran pernapasan. Bahkan kerusakan sistem saraf pusat, perdarahan di otak, gangguan penglihatan, bahkan kebutaan, serta penurunan fungsi ginjal dan gagal ginjal akut, kerusakan hati, serta gangguan sistem peredaran darah. Contohnya seperti koagulasi, intravena, terdiseminasi. Gangguan pada kehamilan, misalnya pertumbuhan janin terhambat, solesio plasenta, oligohydramnion, atau bayi terlahir secara prematur, penyakit jantung koroner dan stroke, peningkatan risiko untuk mengalami preeklamsia dan eklamsia pada kehamilan berikutnya. Tapi tenang guys, nggak usah takut. Jadi eklamsia itu ada pencegahannya. Ini harus disimak baik-baik untuk calon ibu dan calon bapak di kemudian hari nih guys. Pencegahan yang pertama ada melakukan kontrol berkala. Yang kedua, mengonsumsi aspirin dosis rendah. Yang ketiga, menerapkan gaya hidup sehat. Yang keempat, mengonsumsi suplemen tambahan. Nah, beberapa pencegahan itu
itu bisa dilakukan untuk menurunkan resiko terjadi eklamsia pada ibu hamil. Selain ada pencegahan, eklamsia juga memiliki beberapa cara pengobatan. Yang pertama, memberikan obat pengontrol tekanan darah dan suplemen vitamin. Yang kedua, menyarankan untuk bed rest di rumah atau di rumah sakit dengan posisi tidur menyamping ke kiri. Yang ketiga, memantau kondisi janin dan ibu hamil secara berkala. Dan satu-satunya cara untuk mengobati eklamsia adalah dengan cara melahirkan bayi yang dikandung. Nah, jika ibu hamil mengalami eklamsia, dokter akan memberikan obat antikonvulsan, suntikan magnesium sulfat, menjadi pilihan pertama untuk menangani kejang pada eklamsia. Nah guys, alhamdulillah penjelasan saya mengenai eklamsia hipertensi pada ibu kehamilan akhirnya selesai juga. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 'Cause I'm just trying to live till the weekend. I don't know how I'm supposed to breathe when